program ini by the way namanya adalah IO Pro. Nah, sekarang kita mau dengarkan langsung dari foundernya. Apa sih sebetulnya IO Pro ini? Mungkin boleh dijelasin sedikit, Pak. Oke, terima kasih. Jadi IO Pro ini adalah sebuah program yang menggunakan smart device. Jadi dikatakan smart karena device seperti ini bukannya nggak ada gitu ya. Karena selama 20-30 tahun terakhir, begitu banyak klinik-klinik yang di Eropa, yang di Amerika, itu menggunakan alat-alat yang berbasis teknologi yang namanya microcurrent. Nah, teknologi ini tujuannya sangat banyak sekali, membantu meningkatkan produksi kolagen, elastin, tapi juga membantu untuk mengatasi rasa nyeri, membantu untuk memperkuat otot dan mengatasi permasalahan dengan otot. Cuman masalahnya adalah 20-30 tahun terakhir ini penggunaan alat-alat yang harganya nggak murah itu hanya ada di klinik-klinik yang juga nggak murah juga. Sekali hadir ke sana mungkin bisa mengeluarkan biaya yang $100-200, yang rata-rata harus datang 10 kali kalau beres permasalahannya. Kalau masih belum beres ya udah datang aja 10 kali lagi. Yang penting uangnya masih cukup nggak gitu kurang lebih. Nah, yang jadi dengan adanya teknologi, tapi membantu, sangat membantu. Jadi teknologinya sudah ada. Nah, IO Pro ini menggunakan sebuah smart device yang mana nggak harus lagi, saya katakan smart, dok, karena memang nggak perlu orang pinter. Ya. Karena kalau di klinik harus ada certified operatornya, itu listriknya harus diatur, terus dicobain di strum dulu, ke strum nggak kamu gitu ya. Terus orang pasien yang di treatment itu harus bisa memiliki toleransi terhadap rasa sakit. Karena kalau misalnya alat kelistrikan tersebut harus bisa memberikan hasil yang terbaik, listriknya pun juga harus yang paling tinggi. Kalau listriknya ditinggiin, sakitnya di kulit itu sangat luar biasa. Jadi IO Pro itu akhirnya menggunakan sebuah smart device yang mana begitu tempel ke kulit kita, dia otomatis secara smart beradaptasi, menyesuaikan kondisi kulit setiap orang yang berbeda-beda sekali. Sehingga di kulit kita nggak, seperti saya katakan tadi, saya coba kok di kulit nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, tapi saya menemukan bahwa penggunaan device ini harus selalu digunakan bersama dalam sebuah program untuk hasil yang terbaik. Seperti itu. Ya, oke. Dan apakah Pak Roni mungkin punya penjelasan? Kenapa sih smart device-nya itu bisa punya efek seajaib itu? Gitu. Kenapa kok bisa memiliki? Saya juga gini, begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Ini masih dalam konsultasi juga kepada para engineer-nya yang memberikan teknologi seperti ini. Tapi menurut saya yang paling utama, kenapa alat ini bisa memberikan hasil yang berbeda sekali dibandingkan mereka yang sudah ke fisioterapis atau menggunakan berbagai macam metode, itu karena kemampuan alat ini yang secara smart untuk memberikan arus yang teroptimal di area yang sedang kita tangani. Itu yang membuat keajaiban itu terjadi. Ya, seperti itu. Ya. Karena memang dengan arus yang bisa di personalisasi gitu ya Pak, ya. Benar. Bukan cuma untuk orangnya, tapi untuk areanya. Benar sekali. Itu yang membuat alat ini menjadi, dan programnya menjadi sebuah kesannya seperti sesuatu yang sangat amat magic. Benar. Gitu ya. Oke. Tapi yang kita temui adalah orang-orang yang menderita stroke itu memiliki problem dengan otot mereka. Jadi kemampuan mereka bergerak. Dan yang luar biasa adalah mereka sudah, yang beberapa yang kita temui dok ya, mereka sudah dalam waktu setahun terakhir, 2 tahun terakhir mengikuti berbagai macam terapi, menggunakan berbagai macam device, termasuk electronic device. Ada beberapa yang namanya TENS, TENS, ada beberapa menggunakan ultrasound, ada beberapa menggunakan kombinasi juga, dan mereka tetap memiliki yang namanya limited range of movement. Jadi gerakannya itu sangat terbatas sekali. Mungkin kakunya seringkali kita lihat seperti ini ya. Jadi beberapa yang menarik adalah begitu kita masih mencobakan alat, belum berprogram ya, mencobakan mendemokan alat tersebut, smart device dalam waktu 5-10 menit, itu memiliki kemampuan untuk extending, memperlebar range of motion-nya seperti ini. Ya. Ini yang kita lihat. Nah, tapi apakah nanti bisa sembuh apa enggak? Jawabnya adalah nggak tahu. Ya. Jawabnya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Bapak tersebut
itu begitu udah setahun ngikutin fisioterapi menyentuh satu ceiling. Ceiling itu artinya mau diterapi kayak gimana pun lagi udah nggak bisa ada kemajuannya. Iya. Jadi begitu menggunakan alat itu pada saat demo, itu tiba-tiba ceilingnya tuh meningkat seperti ini. Iya. Pada saat menggunakan device. Tapi keperluannya menggunakan program, karena begitu pakai device nanti akan mentok lagi, Dok. Ya. Pasti mentok, dia nggak akan terus-menerus seperti itu. Untuk bisa mendapatkan breakthrough dari ceiling yang baru, harus dengan program yang tetap ada fisioterapinya, koreksi posturnya, masuk dengan nutrisi yang sehat, yang berkualitas. Betul, jadi memang nggak bisa dilepaskan dari yang namanya program ya, dan perlu ada tahapannya. Tapi saya mau nambahin sedikit ke Pak, paling nggak kalau misalnya udah bisa begini, bisa ngebantu beliau untuk bisa latihan yang lain-lainnya dengan lebih baik. Gitu. Itu benar banget, benar banget. Meskipun belum tentu sembuh gitu ya, Ya tapi paling nggak ada progres yang bisa kelihatan. Sekali. Yes. Dan yang terjadi adalah karena alatnya begitu kecil, bisa digunakan di rumah hampir setiap hari. Pada saat dia jadwal untuk ketemu dengan rehab medis yang berikutnya, itu akan memiliki kemampuan untuk mempercepat proses recovery dan progres yang diinginkan. Ini sangat penting sekali. Bener banget, Dokter Susan. Jadi gini, kita bedakan sehat dengan bugar ya, wellness bahasa Inggrisnya. Jadi program ini untuk wellness revolution, untuk revolusi kebugaran sebenarnya. Kalau gini, definisi sehat, orang tuh kebanyakan ngomong sehat, aku sehat kok nggak sakit kayak tadi Dokter Susan bilang. Hanya mendefinisikan adalah nggak ada rasa sakit. Atau lagi nggak pilek, lagi nggak flu, lagi nggak demam, lagi nggak radang, gitu ya. Padahal sebenarnya itu belum tentu bugar. Bugar itu adalah kalau kita punya 6 hal ini. Yang pertama adalah kita punya kualitas tidur yang bagus. Ya. Ada orang yang nggak sakit tapi dia susah tidur. Jam 1 baru bisa tidur gitu ya. Akhirnya nonton Netflix dulu, makin gitu. Yang kedua adalah kalau dia punya pola makan yang baik, yang sehat. Iya. Kalau yang masih makan gorengan segala macam, actually itu dia dalam badannya nggak sehat. Cuma nggak terasa aja karena sinyal badannya udah rusak. Iya. Gitu ya. Yang ketiga adalah kalau dia aktif lifestyle. Ya aktif bergerak, aktif olahraga. Tapi ternyata orang yang aktif olahraga pun, nanti mungkin Mas Iman bisa cerita, masih punya masalah dengan otot. Gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang rajin olahraga tuh nggak jarem-jarem ototnya gitu kan, malah mungkin sering banget ngalamin. Nah, tapi mereka pengen dong tetap bisa aktivitas olahraga. Nah, gimana caranya mereka bisa punya active lifestyle, tapi juga otot mereka nyaman, nggak lama nyerinya gitu ya. Yang keempat adalah kalau mereka punya hasil labnya sehat gitu. Nah itu secara medis bisa kita cek gitu kan. Dan yang terakhir adalah punya kepercayaan diri dan stress management yang baik. Ya, mindfulness istilahnya gitu. Jadi nggak gampang stres, nggak gampang depresi seperti itu. Nah, itulah bugar. Nah, tapi kebanyakan kondisi gaya hidup kita itu nggak memungkinkan kita punya 6 itu. Kerja kita berlarut-larut sampai malam, akhirnya kurang tidur. Bukannya nggak mau tidur, nggak bisa tidur karena harus ngerja misalnya gitu. Makan akhirnya seketemunya atau ya akhirnya GoFoods yang gampang-gampang, yang which is isinya kebanyakan tepung gula goreng gitu kan. Akhirnya kompensasinya adalah ya udah sacrifice gaya hidupnya dia. Benar gak? Nggak sakit sih, tapi nggak bugar. Nah, tapi kondisi ini kalau terus menerus terjadi, terakumulasi di badan kita, itu yang akan menjadi clogging di limfatik kita. Nah, limfatik kita itu kalau tersumbat, gejalanya itu mungkin kita kerasanya tuh simple banget, mulai dari sembelit, ya konstipasi, susah BAB, kemudian muncul selulit, itu limfatik juga loh ternyata. Kemudian ada mulai gampang gemuk, bloating, kalau perempuan tuh kembung gitu ya, kayak perutnya tuh bengkak gitu. Jerawat, kulit kusam, kemudian masalah eksim yang nggak hilang-hilang, gatal-gatal, alergi yang tiba-tiba muncul. Itu aku pernah ngalamin waktu kena autoimun gitu ya beberapa tahun yang lalu gitu. Nggak pernah alergi sama udang. Nggak pernah, dari kecil selalu suka udang. Tiba-tiba makan udang kok gatal-gatal bentol. Itu berarti ada clogging di situ gitu. Jadi sinus juga salah satunya adalah tanda-tanda dari limfatik yang tersumbat. Jadi termasuk tidur gelisah, tidur yang gampang. Pernah nggak tidur mimpi terus kayak dikejar-kejar, atau kayak mau ujian terus telat gitu kan? Kayaknya banyak yang ngalamin nih, stres semua nih.
ketinggalan pesawat gitu kan. Yang bangun pagi tuh kayaknya deg-deg terus kayak capek gitu, nggak istirahat. Nah, itu adalah salah satunya gangguan limfatik. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita nggak ngira kan, karena limfatik itu nggak bisa dicek di lab tersumbat atau enggak, belum Iya. ada metodenya gitu ya, tapi kita bisa rasakan dari gejala tadi. Nah, kalau udah ngalamin itu, then Dokter Susan butuh program ini. Betul. Gitu. Nambahin dikit, yang sebulan 2 kali batuk pilek. Ya, gampang infeksi gitu. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit batuk, dikit-dikit radang. Yes, Ibu Maria Gabriela Chandra. Hai Bu Maria. Sudah boleh di-unmute. Mungkin minta tolong di-unmute. Yes, oke. Halo Bu Maria, salam kenal. Salam kenal, Dok. Apa kabar hari ini? Baik, Dokter. Yes, Makasih. Bu Maria dari kota apa? Saya dari kota Jakarta, Dok. Oh, masih di Jakarta. Ya, oke. Ya, Oke. saya tinggal di BSD, Dok. Tinggal di BSD Tangerang ya. Oke. Bu Iya. Maria mungkin boleh ceritakan pengalamannya dengan IO Pro. Oh, baik ya. Ini selamat pagi kepada semua panelis, Pak Roni, Dokter, Pak Agus, Pak Iman, dan Mbak Laura. Ini saya kaget nih, tadi pagi saya ditelepon Mbak Laura memberikan testimoni. Ya, juga selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat IO Pro. Perkenalkan, nama saya Gaby, saya ibu rumah tangga, saya pencinta olahraga, dan salah satu olahraga yang sekarang saya intensif saya lakukan adalah berlari. Jadi untuk tetap termotivasi berlatih lari, saya tuh rajin mendaftarkan kepada race lari. Jadi baik jarak menengah sepanjang tahun atau 1 kali aja untuk full maraton begitu. Nah, ceritanya tahun ini saya mendaftarkan berlari di Istanbul bersama teman-teman lari saya. Ya. Biasanya yang saya lakukan untuk persiapan full maraton itu saya harus lari secara terstruktur selama tidak kurang dari 3 bulan. Namun kali ini karena saya itu ada masalah GERD lah apa gitu, jadi latihan saya tidak terstruktur, sehingga peak lari training saya yang seharusnya saya harus lari 30 kilo 2 minggu sebelum race itu saya nggak capai, saya cuma latihan maksimum 18 kilo aja. Nah, akhirnya saya berangkat juga ke Istanbul, jadi 2 hari sebelum race day saya terbang. Penerbangan itu 18 jam dan cukup melelahkan menurut saya. Ketika saya sampai di Istanbul, kaki saya tuh mulai nggak enak. Jadi turun pesawat terbang tuh jalan ke pengambilan bagasi, kaki saya kok mulai nggak enak gitu ya, dari pinggang saya tuh sampai ke pinggiran dengkul dan di kaki ya. Nah, lantas kita lanjut ke Expo untuk collect race pack kita. Nah, selama di perjalanan di situ super tidak nyaman. Kaki saya udah ketarik sana sini. Shin splint saya mulai nyut-nyutan gitu ya. Wah, ini kenapa ya? Nah, intinya jalan aja sudah nggak nyaman gitu. Jadi ketika saya sampai di hotel, malah ketika saya buka sepatu saya, kedua telapak kaki saya kram, jadi mengkeret begitu ya. Waduh, saya galau banget, ini jalan aja nggak enak nih, 2 hari lagi mesti lari gitu ya. Namun ada hal yang terbaik, waktu itu saya ingat saya bawa IO Pro bersama saya gitu. Jadi singkat ceritanya malam itu saya aplikasi IO Pro di lower leg saya, terutama daerah-daerah shin, bagian belakang dan bagian samping, dan upper leg saya, termasuk juga daerah glute. Jadi otot-otot saya yang tersambung dengan daerah-daerah situ saya sapu semua. Keesokan harinya pagi saya aplikasi lagi. Dan malam sebelum race dan subuh sebelum saya berangkat ke race start point, saya aplikasikan lagi. Terutama daerah-daerah yang rentan kram dan kemarin sakit-sakit. Nah, ini hasilnya thanks God, saya berhasil lari menyelesaikan 42 kilo tanpa ada drama. Shin splint saya nggak berasa, kram juga nggak ada, begitu ya. Ini luar biasa. Terus kaki saya juga super bersahabat ini, walaupun di Istanbul begitu panasnya, tapi saya bisa overcome
menyelesaikan 42 kilo ini. Jadi walaupun pencapaian saya ini bukan pencapaian yang terbaik dalam hal waktu, namun saya rasa ini cukup reason untuk saya bisa berbangga, dan terutama saya happy sekali karena saya beruntung saya membawa IO Pro beserta saya gitu. Nah, sekarang saya juga tetap rajin menggunakan IO Pro, semakin rajin istilahnya, karena sebelum dan setelah latihan biasanya saya aplikasikan. Biasanya saya sebelum latihan pagi, lari pagi, saya aplikasikan ke kaki saya, dan nanti malam, keesokan harinya ketika saya rest day, saya sapu lagi. Dan ini juga saya lakukan karena saya, ya biasalah, saya sudah daftar lagi untuk lari di tahun depan gitu ya. Maka saya ingin terima kasih kepada Pak Roni, Bu Kristina Kosen, juga leader saya, telah membawakan program IO Pro ini sehingga dapat menemani aktivitas saya yang hobinya lari nggak jelas ini. Begitu saja, Dokter Susan. Terima kasih. Ya,